Lantas mengapa ketika dunia sedang menekan pemerintah Israel, 5 warga Nahdliyin justru bertemu dengan Presiden Israel? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, Bapak Sudarnoto, dan juga pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Kita pertama ke Pak Sudarnoto terlebih dahulu. Memang kami belum tabayun sama sekali dan kami terus berusaha untuk menghubungi 5 orang yang ada di foto bersama dengan Presiden Israel tersebut. Tapi kalau Bapak melihatnya, apa sebenarnya makna di balik pertemuan itu? Karena dari PBNU tegas tidak ada mandat sama sekali, Pak Sudarnoto. Ya, terima kasih Mas. Ya itu aneh itu memang 5 orang aktivis NU ini yang ya kalau bahasa masyarakat itu dia nyelonong saja itu. Saya kira ini memang kepentingan pribadi ya. Saya tidak tahu persis kepentingan pribadi untuk pergi ke Israel, kemudian ketemu presiden, melakukan pembicaraan yang entah kita juga tidak tahu apa pembicaraannya. Nah, tetapi kalau saya merujuk kepada konstitusi atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan jelas ya posisi kita terhadap Israel itu bahwa kita tidak pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel sampai kemudian Palestina merdeka dan sampai kemudian penjajah Israel sudah tidak ada lagi. Itu jelas sekali. Nah, ini mengecewakan memang apa yang dilakukan oleh 5 aktivis NU ini. Nah, saya agak khawatir ini Israel Israel juga berusaha, kan sudah lama sebetulnya Israel berusaha untuk membujuk Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik gitu ya. Nah, saya khawatir di balik itu ada agenda itu. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada PBNU yang telah membuat sikap yang sangat tegas, Mbak. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Hikmahanto. Prof. Tadi Pak Sudarnoto menyampaikan bahwa dalam konstitusi jelas ya bahwa Indonesia tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi pertemuan ini bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia yang memang sudah dijelaskan di konstitusi ya secara jelas? Yang pasti begini, kalau pengaruhnya terhadap negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia itu tidak ada sama sekali. Karena posisi pemerintah Republik Indonesia berdasarkan konstitusi, maka tidak seharusnya ada negara yang masih dijajah. Karena penjajahan itu harus dihapuskan. Selama Israel menjajah tanah Palestina, maka selama itu Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Namun kalau misalnya Israel sudah bisa menerima Palestina menjadi sebuah negara, barulah kita mungkin akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap warga negara, saya katakan warga negara terlepas afiliasinya apa, pergi ke Israel, ini tidak merepresentasi negara Republik Indonesia. Ya, tidak sama sekali merepresentasi negara Republik Indonesia, sehingga tidak akan mengubah sedikit pun posisi pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, bahwa mereka yang berangkat ke sana mungkin punya pemikiran baik, mungkin. Mereka mengatakan bahwa kami hanya warga negara biasa yang kemudian diterima oleh presiden di Israel, dan kami hendak meyakinkan kepada presiden Israel bahwa mungkin ya serangan ke Gaza itu tidak tepat, serangan yang dilakukan ini terlalu lama dan kemudian banyak membuat rakyat di Gaza itu seperti sekarang kondisinya. Bahkan kami berharap Anda bisa mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Mungkin mereka akan memberikan alasan seperti itu. Tapi menurut saya justru mereka dimanfaatkan oleh pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa ini ada 5 orang yang terafiliasi. Nah, mereka akan bawa nama NU, sebuah organisasi besar Muslim di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, yang
mereka bisa datang ke kami dan memahami posisi kami. Posisi Israel adalah serangan terhadap Gaza merupakan serangan bela diri mereka karena mereka menganggap bahwa mereka diserang oleh Hamas. Nah, ini yang sementara dunia dan banyak warga dunia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak tepat. Jadi, kalau menurut saya, kenaifan 5 warga negara Indonesia ini telah dimanfaatkan oleh Israel. Apalagi mereka berfoto dengan Presiden Israel. Israel sekarang punya legitimasi bahwa seolah-olah dia dibenarkan tindakan ini. Nah, ini yang kemudian saya setuju tadi Bapak Sudarmanto mengatakan bahwa ini disayangkan tindakan seperti ini. Tetapi sama sekali ini tidak berpengaruh pada posisi pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui Israel selama Israel tidak akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Seperti itu. Prof. Hikmahanto, tapi resikonya terlalu besar kalau memang memberikan efek pengaruh atas nama personal, tetapi Indonesia yang juga turut diseret-seret, Prof. Hikmahanto. Apakah bisa memang memiliki daya jangkau yang seluas itu, sehingga bangsa kita juga jadi kesannya dicap negatif pula? Ya, itu bergantung dari sisi pemerintah Israel, bagaimana mereka membungkus kehadiran dari 5 warga negara Indonesia ini dalam propaganda mereka untuk mengatakan bahwa kami sudah mendapat dukungan, ya, kami sudah bisa dipahami posisi kami oleh walaupun 5 warga negara kita, tapi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, walaupun cuma 5 anggota dari pengurus dari Nahdlatul Ulama, tapi mengatakan Nahdlatul Ulama. Ini yang kita harus hati-hati. Maka dalam posisi seperti ini sebenarnya harus hati-hati kita datang ke siapa, ya. Apalagi kalau misalnya tadi Ustadz Saiful mengatakan bahwa akan dicari tahu mereka diberangkatkan oleh siapa. Kalau misalnya diberangkatkan oleh uang-uang Israel, wah itu sudah sangat luar biasa, itu bahaya sekali. Justru itulah upaya dari Israel untuk memberikan legitimasi atas tindakan mereka dengan mengatakan Indonesianya, dengan mengatakan Nahdlatul Ulamanya. Oke. Nah, walaupun 5 orang ini tidak mengatakan bahwa saya mewakili Indonesia, saya mewakili Nahdlatul Ulama. Oke, baik. Menarik ya, tadi Prof. Hik menyampaikan bahwa tidak berpengaruh terhadap positioning Indonesia. Kita menuju ke Pak Sudarnoto. Pak Sudarnoto, kalau memang ini tidak merepresentasikan positioning Indonesia atau tidak berpengaruh terhadap positioning Indonesia, kalau menurut MUI melihatnya ini memang motif personal atau ada agenda tertentu? Saya khawatir seperti yang disampaikan tadi, ini dimanfaatkan oleh Israel. Perlu diingat bahwa berbagai cara dilakukan oleh rezim Zionis ini, melalui budaya, melalui ekonomi, melalui politik, dan melalui banyak hal, termasuk olahraga. Ingat beberapa waktu yang lalu saya juga mempersoalkan kedatangan kesebelasan sepak bola U20 itu. Masalahnya bukan bolanya, tapi masalahnya adalah orang Israel masuk ke Indonesia. Ini kalau ini berhasil masuk ke Indonesia dan main sepak bola di Indonesia, itu artinya melalui jalur olahraga Israel telah berhasil membuka kemungkinan hubungan diplomatik yang lebih luas. Jadi memang harus berhati-hati. Menurut hemat saya 5 orang ini tidak paham, mungkin tidak paham atau mungkin mengerti ya. Tetapi masalahnya menjadi lebih rumit kalau seandainya itu benar tadi ini dimanfaatkan oleh Israel. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu sangat senang, Israel sangat welcome ada orang-orang Indonesia datang ke Israel untuk berbagai motif pribadi atau motif yang lainnya. Karena dengan tadi seperti foto, seperti bertemu dengan presiden, itu kan simbol untuk mengatakan ini loh Indonesia, warga Indonesia itu sudah hangat terhadap Israel. Nah, ini yang menyakitkan, Mbak. Nah, karena itu menurut hemat saya setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PBNU untuk melihat apakah ada kemungkinan agen-agen tertentu yang memberikan biaya, memberikan ongkos, memfasilitasi perjalanan pribadi 5 orang ini. Kalau seandainya benar, ini menjadi sangat serius. Karena
saya hanya mengutip sebuah survei, Mbak. Di Indonesia itu ada 2% pembela Zionis. Saya tidak tahu 2% itu siapa saja. Tapi siapa tahu ini kemudian menjadi momentum bagi Israel untuk terus bergerak mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan berbagai cara untuk datang ke Israel dan kemudian dimanfaatkan oleh Israel. Nah, ini menurut saya ingin mengatakan yang bersangkutan harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di masyarakat. Kalau tidak, ini akan menyakiti masyarakat. Meskipun betul tadi bahwa pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh oleh kedatangan 5 orang warga NU itu untuk bertemu dengan Israel untuk merubah haluan politik. Tidak, saya juga sangat berkeyakinan. Tetapi kalau ada warga yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, menurut hemat saya harus dilakukan langkah-langkah yang positif untuk menyadarkan masyarakat Indonesia siapa saja untuk tidak main-main dengan soal Israel. Saya kira itu. Tapi sekali lagi bahasa Pak Sudarnoto cukup mencengangkan, agen yang menyusupi warga negara Indonesia yang menuju ke Israel. Padahal mereka yang datang ini bukan orang awam, mereka pemuka agama juga, mereka dari organisasi keagamaan ternama di tanah air. Kami terus berusaha untuk menghubungi pihak PBNU. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Oke, kita langsung menuju ke Pak Sudarnoto. Untuk motif keberangkatan 5 anggota NU ini kita belum mengetahui secara pasti ya. Tapi tadi disampaikan oleh Prof. Fik dan juga Pak Sudarnoto bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Israel. Nah, jadi resiko terbesar yang akan dihadapi oleh 5 anggota NU ini bagaimana menurut Anda? Ya, jadi pertama sebelum saya menjawab ini, saya mengapresiasi sekali lagi kepada PBNU yang akan melakukan tindakan tegas. Ya, satu-satunya yang bisa menjelaskan apa motif keberangkatan 5 orang itu ke Israel ya hanya mereka gitu. Kita mereka-reka saja, kita nggak punya data, apalagi tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Saya kira langkah bijaksana yang diambil oleh PBNU saya kira sangat bagus. Yang kedua, saya sekali lagi ingin menegaskan harus berhati-hati. Bangsa Indonesia kita ini siapa saja harus berhati-hati karena Israel apalagi dalam situasi yang sekarang sudah terdesak secara politik dan diplomatik di tingkat global, lalu di internal Israel sendiri juga sudah pecah belah sedemikian rupa. Dia membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai cara, termasuk antara lain memberikan legitimasi kepada siapa saja yang kira-kira bisa diterima di Israel, termasuk 5 orang ini. Jadi kehadiran mereka 5 orang ini itu bisa dijadikan sumber legitimasi bagi Israel bahwa Israel telah mendapatkan simpati dari 5 aktivis NU, apalagi NU. NU sebuah lembaga, sebuah organisasi Islam yang terbesar selain Muhammadiyah. Ini dicederai dengan cara-cara yang dilakukan oleh oleh aktivis ini. Saya kira ini akan bukan saja merusak citra Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar yang selama ini juga mendukung Wasatiyyatul Islam seperti Muhammadiyah, Mahasiswa Ulama Indonesia dan berbagai organisasi Islam lainnya. Ini benar-benar melukai. Karena itu memang 5 orang ini harus dimintain pertanggungjawaban. Saya tidak tahu persis mekanismenya, tapi kalau ini ada kaitannya dengan etika berorganisasi, saya kira langkah PBNU itu sudah benar. Yang kedua, itu nanti harus ada penjelasan keluar bahwa mereka menyatakan penyesalannya atas kepergian dan pertemuan mereka dengan Israel. Karena Israel akan terus melakukan upaya-upaya ekstra untuk melakukan memperdekatkan hubungan-hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia itu sangat terkenal sekali, apalagi perjuangan pemerintah Indonesia melalui Menlu itu sangat luar biasa dan sangat didengar di tingkat global. Jangan sampai ini dirusak oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang dilakukan oleh 5 orang aktivis NU ini. Begitu, Mbak. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Kalau otoritas pemerintah jelas tidak mau mengomentari sama sekali karena memang keran diplomasi itu tertutup rapat sampai dengan saat ini, Prof. Hikmahanto. Tapi apakah Prof. Hikmahanto melihat bisa sejauh itu
pengaruhnya ketika mereka mendapatkan legitimasi dan Israel juga mengklaim ada orang Indonesia yang mendukung mereka. Karena kita tahu banyak juga selama ini mungkin sebagian kecil yang mereka lalu lalang di Indonesia, mereka mengatasnamakan aktivis Israel, tetap eksis di Indonesia, Prof. Hikmahanto. Iya, sebenarnya kalau misalnya orang Indonesia datang ke Israel melakukan kegiatan religi, baik yang Muslim maupun yang Kristiani, itu lumrah. Permasalahan yang sekarang ini adalah karena mereka diterima oleh Presiden Israel, ya, datang ketemu dengan Presiden Israel, lalu kemudian menjadi pertanyaan, kedatangannya itu kan nggak mungkin kalau pribadi tiba-tiba datang terus kemudian diterima oleh Presiden, kan tidak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini di-arrange, diatur sedemikian rupa oleh otoritas di Israel. Nah, lalu kemudian mereka diminta untuk datang, dan yang ditarget adalah memang mungkin para warga Nahdien, bahkan mungkin yang pengurus, lalu kemudian juga warga negara Indonesia, ya pasti gitu ya. Itu yang kemudian itulah yang simbol-simbol yang mau dipakai oleh pemerintah Israel. Sekali lagi, mungkin dari pihak 5 warga negara ini, mereka ya apa sih salahnya daripada kita demo di jalan, kita teriak-teriak, toh tidak juga akan bisa melakukan apapun, kenapa nggak ketemu langsung dengan Presiden Israel dan kita bicarakan masalah ini gitu kan. Tapi coba sekarang pertanyaan saya adalah ketika mereka menyampaikan kepada Presiden Israel bahwa rakyat Gaza jangan dizolimi lagi, stop perang, lalu kemudian akui Palestina sebagai sebuah negara, apa kemudian itu diekspos oleh pemerintah Israel dalam medianya dan lain sebagainya? Tentu tidak. Yang akan diekspos itu adalah posisi dari pemerintah Israel dan mendapatkan legitimasi 5 orang ini dengan mengatakan bahwa ini adalah Indonesia, yang dikapitalisir, yang dibesarkan adalah Indonesia. Lalu yang kedua adalah dari sebuah organisasi Muslim yang besar di Indonesia. Nah, ini yang mereka butuhkan sebenarnya, bukan 5 orang ini. Nama mereka sih bisa siapapun yang datang ya, tetapi yang penting bahwa ada berfoto orang-orang Indonesia dari organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Itu baik. yang akan jadi poin bagi pemerintah Israel. Oke, Prof. Ini kan kalau kita melihat pertemuan ini, sementara kita tahu tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia dan juga Israel, seharusnya langkah tegas dari pemerintah dan juga organisasi ini seperti apa? Gini, tidak ada hubungan diplomatik bukan berarti tidak ada hubungan misalnya bisnis, hubungan sosial kemasyarakatan. Tidak. Hubungan diplomatik ini berkaitan dengan apakah kita Indonesia mempunyai hubungan diplomatik, kemudian punya kedutaan besar Indonesia di Israel, sebaliknya Israel mempunyai kedutaan besar di Indonesia. Kalau misalnya dalam perdagangan, seperti saya katakan juga tadi, dalam hal yang bersifat religi dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan dan mungkin sampai hari ini bisa sudah dilakukan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan itu. Cuman permasalahan yang ini terjadi ini karena bertemu dengan Presiden Israel pada saat kita semua dunia, kebanyakan mayoritas bahkan di Amerika Serikat, mahasiswa dan lain sebagainya menyerukan agar Israel menghentikan serangan mereka terhadap rakyat Itu dia, Palestina di Gaza. Prof. Hikmahanto. Karena ini sudah merupakan Prof. genosida. Hikmahanto, mereka bukan orang pemerintah, tapi Ya. mereka mendapatkan karpet merah untuk langsung bertemu orang nomor 1 di Israel. Itu yang menjadi kami curiga dan aneh. Betul sekali. Itu yang dimanfaatkan oleh Israel karena mereka ini adalah yang penting kan ada kata-kata Indonesia, ya. Dan yang kedua adalah ada kata-kata organisasi Muslim terbesar, ya. Itu yang mereka inginkan dari dari pihak Israel. Oke. Baik, nanti kita tunggulah ini sikap dari PBNU seperti apa, karena informasinya besok Selasa akan ada konferensi pers pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Prof. Hik, dan juga sebelumnya ada Pak Sudarnoto atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat malam.